Minasan, konnichiwa. Watashi no namae wa Fazrul Khalifah Gumelar desu. Chimahi Daiichi Senmonkoku no Seito desu. 13 nensei desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bab-bab pelajaran bahasa Jepang. Penasaran kan bab-bab apa aja yang bakal saya bahas? Yuk langsung cek aja videonya. Nah, bab pertama yang bakal kita pelajari di video kali ini adalah Nihongo no Jugyo wa dou desu ka? Nah, penasaran kan dengan materinya? Kalau gitu kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, hal pertama yang bakal kita pelajari di bab kali ini adalah kosakata. Yang pertama ada kosakata tentang mata pelajaran. Nah, untuk mata pelajarannya sendiri ada sugaku atau matematika, yang kedua ada rekishi atau sejarah, yang ketiga ada shukyo atau agama, yang keempat ada taiiku atau olahraga. Kemudian ada juga nihongo atau bahasa Jepang, kemudian ada Indonesia Go atau bahasa Indonesia, kemudian terakhir ada ego atau bahasa Inggris. Nah, setelah kita mempelajari tentang kosakata mata pelajaran, kita akan mempelajari juga kosakata tentang kesan atau perasaan. Jadi maksudnya menggunakan kosakata kesan atau perasaan ini dipakai ketika teman-teman selesai mempelajari pelajaran tersebut, terus gimana kesan atau perasaannya gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada omoshiroi atau menyenangkan, yang kedua ada tsumaranai atau membosankan, yang ketiga ada kantan atau mudah, yang terakhir ada muzukashi atau sulit. Nah, setelah kita mempelajari semuanya, semua kata-kata atau kosakata tadi, itu bisa kita lanjut ke pola kalimatnya. Nah, penasaran kan pola kalimatnya kayak gimana? Yuk kita lihat aja. Nah, pola kalimat yang pertama ini adalah Sugaku wa muzukashi desu. Matematika itu sulit. Nah, pola kalimat kayak gini itu bisa diganti kata-katanya. Yang saya beri blok warna oranye ini bisa diganti dengan kosakata yang pelajaran tadi ya. Bisa pakai pelajaran bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, atau agama, atau yang lainnya. Nah, yang muzukashi ini itu bisa diganti dengan kosakata yang perasaan-perasaan tadi. Nah, bisa muzukashi itu artinya sulit, atau kantan yang artinya mudah, omoshiro yang artinya menyenangkan, atau terakhir tsumaranai membosankan gitu ya. Kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya. Di pola kalimat selanjutnya ini bentuknya pola kalimat tanya. Kita bisa baca di sini rekishi no jugyo wa dou desu ka? Bagaimana pelajaran sejarah tadi? Lalu temannya menjawab, muzukashi desu, sulit euy. Nah, pola kalimat ini bisa digunakan untuk bertanya dan juga menjawab pertanyaan gitu. Dan seperti biasa, yang bisa di blok ini bisa diganti jadi kata-kata yang lainnya gitu. Rekishi kan sejarah, bisa diganti jadi nihongo gitu misalkan. Muzukashi lagi bisa diganti jadi kantan gitu, atau mudah gitu, kantan itu mudah. Oke. Paham sampai di sini? Paham ya? Untuk pola kalimat yang ketiga ini kita baca dulu. Sugaku wa muzukashi desu. Demo omoshiroi desu. Nah, artinya matematika itu sulit tapi menyenangkan. Nah, demo di sini artinya tapi gitu ya, tetapi. Nah, kemudian di sini ada dua kalimat, bukan kalimat sih, kata-kata perasaan tadi ya. Muzukashi ini artinya sulit. Ini omoshiro ini artinya menyenangkan gitu. Nah, jadi
menurut si botak ini matematika itu sulit tapi menyenangkan. Nah, jadi bisa dibolak-balik juga ini, subaku wa omoshiroi desu demo muzukashi desu, bisa kayak gitu, atau pakai kata-kata yang berlawanan lainnya, misalkan subaku wa kantan desu demo tsumaranai desu gitu. Jadi gampang tapi membosankan gitu, atau dibalik sebaliknya kayak gitu ya. Oke, paham sampai di sini? Kalau nggak paham tinggal ulangi lagi aja videonya ya. Gampang kok ya. Oke, kita lanjut aja ke bab selanjutnya. Nah, untuk bab yang selanjutnya yaitu Tososhitsu de Hon o Yomimasu. Nah, gak usah banyak lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materinya ya. Nah, di sini ada beberapa kosakata baru lagi tentang jenis kegiatan. Yang pertama ada mimas atau menonton, yang kedua ada kakimas atau menulis, yang ketiga ada kikimas atau mendengar, yang keempat ada yomimas atau membaca. Nah, kemudian ada kosakata lain tentang kata benda. Yang pertama ada video atau video, yang kedua ada tepu atau radio tape, yang ketiga ada hon atau buku, yang keempat ada noto atau buku catatan. Kosakata lainnya ada tempat kegiatan. Nah, tempat kegiatan yang pertama ada kyoshitsu atau lebahasa atau eru kyoshitsu. Yang kedua ada kyoshitsu atau kelas, yang ketiga ada tososhitsu atau perpustakaan. Nah, dari kosakata yang udah kita pelajari tadi, kita juga bisa buat suatu pola kalimat seperti yang ada di judul gitu ya. Pola kalimat pertama yaitu hon o yomimasu. Nah kan, aku sedang membaca buku gitu. Sedang membaca buku. Hon artinya buku, yomimasu itu membaca gitu ya. Nah, seperti bab sebelumnya, yang bisa di blok warna ini bisa diganti gitu. Jadi yang hon ini bisa diganti kata benda yang lain, yang yomimasu ini bisa diganti dengan kata kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan noto o kakimasu gitu ya, aku sedang menulis di nota catatan gitu, di buku catatan, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, lanjut ke pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua ini adalah tososhitsu de hon o yomimasu. Aku membaca buku di perpustakaan. Nah, di sini ada keterangan tempatnya. Kalau yang tadi kan cuma hon o yomimasu gitu, kita nggak tahu dia membaca bukunya itu di mana. Nah, di sini ada keterangan tempatnya, itu tososhitsu, berarti di perpustakaan gitu. Nah, tososhitsu ini sendiri bisa kita ganti dengan yang lainnya, tempat-tempat yang lainnya. Ya, bisa kyoshitsu atau kyoshitsu, sebenarnya banyak tempat di sekolah gitu. Nah, yang dikasih contoh cuma 3 gitu ya. Oke, lanjut ke pola kalimat ketiga. Ini tentang pola kalimat tanya. Itu kan, doko de hon o yomimasu ka? Kamu membaca buku di mana? Tososhitsu de yomimasu. Aku membacanya di perpustakaan. Nah, ini doko de ini artinya di mana. Doko de di mana. Hon o yomimasu, buku dibaca. Jadi kayak kamu membaca buku di mana? Dia jawabnya ya tososhitsu de yomimasu. Aku baca buku di perpustakaan. Seperti biasa juga nih, hon atau yomimasu atau tososhitsu-nya bisa diganti yang hon sama kata benda yang lainnya, yomimasu sama kata kegiatan yang lainnya, tososhitsu sama kata keterangan tempat lainnya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, oke, kita lanjut. Karena yang tadi itu udah selesai babnya, kita ada tambahan sedikit nih ya. Jadi tambahannya itu kita sedikit menyinggung tentang budaya salam di Jepang gitu. Di Indonesia sendiri kan ada ya, kalau misalkan kita guru masuk ke kelas, kalau di kelasku biasanya gini,
sikap duduk rapi, siap, semuanya pada rapi. Terus habis itu sikap beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi bu, misalnya gitu kan. Nah di Jepang pun ada budaya kayak gitu, cuma salamnya agak beda gitu. Jadi ketua kelasnya bakal bilang ini nih, kirits, nanti semua muridnya berdiri. Setelah semua murid yang berdiri, ketua kelasnya bilang Rei. Nah ketika Rei ini mereka nunduk gitu, apa namanya ya, menunduk gitu. Setelah menunduk mereka bilang ohayo gozaimasu atau konnichiwa gitu, tergantung waktunya gitu ya. Kemudian setelah Rei-nya selesai, misalnya setelah menunduknya selesai, ketua kelasnya bilang cakseki, maka mereka akan duduk, baru proses belajar mengajar akan dimulai kayak gitu ya. Kemudian ada tambahan berikutnya adalah gimnasium. Nah ini gimnasium ini biasanya di sekolah-sekolah Jepang itu ada gitu, kayak hampir semua sekolah di Jepang itu ada. Kalau di Indonesia ini jarang-jarang kita kalau lapangan ya di luar gitu. Cuma kalau di Jepang itu gimnasiumnya itu jadi lapangannya di dalam. Nah gimnasium ini pun bisa banyak kegunaannya gitu. Kalau nggak salah buat upacara pun di dalam gimnasium gitu, upacara bendera, nggak tahu juga sih upacara bendera, pokoknya upacara gitu, upacara kelulusan, upacara penerimaan murid baru gitu, pemilihan OSIS biasanya di gimnasium juga gitu, setahu saya sih begitu ya. Oke. Oh ya, gimnasium ini dalam bahasa Jepangnya taikukan gitu ya. Selanjutnya ada pelajaran lainnya. Nah ini sempat nggak di-mention, kenapa? Karena Bijutsu atau seni rupa dan ongaku seni musik di Indonesia itu digabung ya, jadi kayak seni budaya gitu. Jadinya agak bingung kalau misalnya mau dimasukin, jadi dimasukin ke tambahan aja. Jadi Bijutsu itu artinya seni rupa, kemudian ongaku itu artinya seni musik gitu. Jadi bisa aja tadi yang pakai pola kalimat yang ada pelajaran-pelajarannya tadi dimasukin pelajaran lainnya ini ke dalamnya bisa. Dan masih ada pelajaran lainnya yaitu ryori atau memasak gitu. Kalau di Indonesia mungkin cuma yang jurusan tata boga aja yang sering masak gitu. Kalau yang lainnya enggak masak, soalnya saya juga pernah masak. Oke, yang terakhir ada sodo atau kaligrafi. Nah, biasanya kanji ini kayak gini. Terus mereka belajar kaligrafi kanji gitu. Kalau di Indonesia sendiri kayaknya nggak ada ya kaligrafi bahasa Indonesia, kayaknya ada gimana gitu. Oke. Sekian udah ya, cepet juga. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ya kalau misalkan ada banyak kesalahan, ada kesalahan pengucapan kalimat atau informasi yang kurang konkret gitu, kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana tadi videonya? Menambah wawasan kalian kan? Kalau menambah wawasan kalian bisa like, komen, atau share ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Mata nih, mantapu jiwa.